Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Yuningrat. Hari ini saya akan mempresentasikan topik mata kuliah dari teknologi video, yaitu rekonstruksi 3D dari sensor kamera optik. Dengan fokus pada aplikasi prinsip fotogrametri, struktur formation, dan multiview stereo. Sebagai pendahuluan, mari kita pahami dulu apa itu rekonstruksi 3D. Secara sederhana, rekonstruksi 3D adalah proses membangun atau membuat model 3 dimensi dari sebuah objek di dunia nyata. Data yang kita gunakan untuk membangunnya adalah data 2 dimensi yang dalam konteks kita adalah foto atau video yang diambil dari berbagai sudut. Proses ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk merepresentasikan objek 2D ke dalam bentuk 3D yang lebih nyata, yang nantinya bisa digunakan sebagai aplikasi seperti AR/VR, pencetakan 3D, pemodelan kota, dan masih banyak lagi. Prinsip utama yang kita gunakan disebut fotogrametri. Seperti yang tertulis di slide, fotogrametri adalah ilmu, seni, dan teknologi untuk memperoleh informasi 3D yang terpercaya dari gambar 2D. Cara mudah memahaminya yaitu, fotogrametri adalah kebalikan dari fotografi. Jika fotografi mengubah objek 3D menjadi 2D, maka fotogrametri mengubah sekumpulan gambar 2D menjadi bentuk 3D. Tujuan utamanya bukan hanya terlihat bagus, tapi benar-benar untuk mengukur bentuk, ukuran, dan posisi objek dari data citra 2D. Nah, untuk melakukan ini ada dua metode inti yang bekerja sebagai tim impian. Yang pertama adalah struktur motion atau SFM. Jika diibaratkan, SFM adalah si detektif. Tugasnya adalah untuk mengestimasi dua hal secara bersamaan, yaitu struktur 3D dari objek dari gerakan atau motion dari kamera. Inputnya adalah sekumpulan foto acak dan outputnya adalah sparse point cloud atau awan titik yang masih jarang, serta yang paling penting, estimasi posisi dan orientasi kamera yang akurat saat foto itu diambil. Setelah si detektif ini atau SFM selesai bekerja, si seniman detail masuk. Inilah yang disebut multiview stereo atau MVS. MVS adalah proses lanjutan yang wajib menggunakan data posisi kamera akurat yang tadi dihasilkan oleh SFM. Tugas MVS adalah membangun model yang jauh lebih padat. Jika SFM hanya menghasilkan titik-titik yang jarang, maka MVS menganalisis piksel antar gambar untuk membangun dense point cloud atau awan titik yang sangat rapat dan detail. Sekarang mari kita lihat alur proses atau pipeline lengkapnya. Kita mulai dari bagian SVM. Nah, pertama ada input. Tentu saja kita butuh kumpulan foto objek dari berbagai sudut yang paling tumpang tindih atau overlap. Nah, kedua, feature detection. Komputer akan memindai tiap foto dan mencari titik-titik unik sebagai jangkar. Ini disebut key points. Selanjutnya ada feature matching. Jadi komputer mencocokkan jangkar yang sama di antara foto-foto yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pose estimation and bundle adjustment. Ini adalah otaknya dari SFM ya. Sebuah proses komputasi rumit untuk menghitung posisi 3D dari semua jangkar dan posisi semua kamera secara bersamaan. Hasil dari tahap ini adalah spare reconstruction atau model kasar. Nah, selanjutnya alur kerja berlanjut ke tahap MVS atau finalisasi. Nah, di sini ada dense reconstruction. Nah, ini adalah proses MVS di mana jutaan titik 3D baru dibuat untuk menghasilkan dense point cloud yang sangat detail. Nah, selanjutnya ada meshing. Sampai tahap ini kita hanya punya awan titik. Proses meshing adalah menjahit titik-titik itu menjadi sebuah permukaan jaring-jaring, biasanya bentuknya segitiga. Selanjutnya ada texture mapping. Setelah permukaannya jadi model 3D, ini masih polos kan ya? Nah, langkah terakhir adalah membungkus model ini dengan kulit atau tekstur warna yang diambil langsung dari foto aslinya. Nah, untuk outputnya, kita mendapatkan hasil akhir berupa model 3D bertekstur yang siap digunakan. Jadi, apa saja produk akhir yang bisa dihasilkan? Yang pertama ada point cloud atau spare atau dense. Ini adalah data mentah kumpulan titik-titik 3D. Nah, selanjutnya ada 3D model atau mesh atau tekstur. Ini adalah model 3D solid yang sudah dibungkus dengan tekstur yang biasa kita lihat di game atau visualisasi. Selanjutnya ada digital surface model atau DSM.
Ini adalah produk khusus pemetaan berupa peta ketinggian permukaan yang mencakup semua objek di atasnya, seperti atap bangunan dan juga pohon. Selanjutnya ada ortofoto mosaik. Ini adalah gabungan foto udara, misalnya dari drone, yang sudah diluruskan secara geometris sehingga bisa dipakai sebagai peta yang akurat. Selanjutnya, teknologi ini diterapkan di banyak bidang. Dua contoh skala besar adalah rekonstruksi skala kota, seperti yang dilakukan Google Maps untuk membuat tampilan 3D di kota-kota besar. Nah, selanjutnya ada rekonstruksi dari internet, yaitu membangun model 3D dari foto-foto yang diunggah publik. Misalnya, foto-foto Colosseum dari turis. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, ada banyak perangkat lunak open source atau FOSS yang bisa digunakan. Misalnya CoolMap yang sangat akurat, Alice Vision Mushroom, OpenMVG, Record 3D, dan juga WebODM. Sekarang, pertanyaannya, apakah hanya foto dan video yang bisa digunakan? Nah, selanjutnya mari kita lihat metode alternatif. Nah, metode alternatif yang paling populer adalah LiDAR. Perbedaan utamanya adalah fotogrametri atau kamera adalah sensor pasif. Ia hanya menerima pantulan cahaya, sedangkan LiDAR adalah sensor aktif. Ia menembakkan pulsa laser dan mengukur waktu pantulannya untuk menghitung jarak secara langsung. LiDAR ini sangat akurat dan bisa bekerja dalam gelap. Contohnya ada di beberapa iPhone Pro. Nah, selanjutnya ini ada beberapa perbandingan dari fotogrametri dan LiDAR. Tabel ini merangkum perbandingan keduanya. Dari kepadatan, fotogrametri bisa menghasilkan titik yang jauh lebih padat. Untuk akurasi dan noise, LiDAR lebih jarang, tapi hasilnya cenderung lebih bersih dan akurat secara geometris. Fotogrametri rentan noise di permukaan yang polos atau mengkil. Untuk warnanya, fotogrametri langsung dapat warna dari fotonya. LiDAR butuh kamera tambahan untuk memberi warna. Dan untuk kondisinya sendiri, fotogrametri butuh cahaya bagus, sementara LiDAR bisa bekerja dalam gelap. Mari kita lihat studi kasus di kehidupan sehari-hari. Pertama ada e-commerce. Perusahaan furnitur seperti IKEA atau marketplace lain memindai produk menjadi 3D. Hasilnya kita sebagai pelanggan bisa memakai fitur augmented reality atau AR di HP untuk meletakkan sofa atau meja 3D secara virtual di kamar kita sebelum membeli. Selanjutnya ada pemetaan urban atau Google Maps. Di Google Maps ada fitur 3D View yang menunjukkan gedung-gedung di kota secara 3D. Itu dibuat menggunakan fotogrametri skala besar yang menggabungkan jutaan foto dari satelit, pesawat, dan mobil Street View. Nah, terakhir dari materi-materi tadi dapat kita simpulkan yang pertama yaitu fotogrametri atau SVM atau MVS adalah metode yang kuat untuk mengubah gambar 2D atau video menjadi data 3D yang terukur. Nomor 2 adalah proses intinya ada dua, yaitu SVM untuk estimasi pose kamera dan struktur kasarnya, lalu MVS untuk membangun model padat. Nah, untuk outputnya memiliki aplikasi yang sangat luas di berbagai industri. Nah, teknologi ini atau sensor pasif melengkapi metode sensor aktif seperti LiDAR, di mana masing-masing memiliki keunggulan sendiri. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan saya mempresentasikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan yang tidak sengaja. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Saya Elsa Yuningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.